Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kaidah hak kinayah atau juga disebut dengan hak dhamir. Hak kinayah diartikan ada sebuah huruf hak dhamir yang menunjukkan dhamir mufrad mudzakkar ghaib, yakni yang berfungsi menjadi kata ganti bagi satu orang laki-laki. Keterangan ini biasanya pendekatan dengan menggunakan ilmu sharaf. Contoh hak dhamir itu adalah seperti lahu atau fihi. Maka hak yang ada di kata itu disebut dengan hak kinayah atau hak dhamir. Dalam tasrif ilmu sharaf, hak dhamir ini atau hak kinayah ini disebut dengan dhamir muttasil. Ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Dhamir munfasil itu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan seterusnya. Kalau dhamir muttasil itu hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Di sini hak kinayah itu pasangannya dari dhamir muttasil, dari dhamir munfasil huwa, maka dhamir muttasilnya adalah hu. Kalau dhamir munfasil hiya, pasangannya adalah ha. Maka kalau huwa, kalau pasangannya dhamir muttasil adalah hu. Nah, bisa sambung dengan kata lahu, fihi. Kalau misalnya dhamir munfasil dari hiya, maka dhamir muttasilnya adalah ha. Biasanya bisa disambungkan menjadi laha, fiha. Tapi itu bukan hak kinayah. Itu juga disebut dengan hak dhamir. Penulisan pada hak kinayah ini kadang-kadang ditulis dengan terpisah. Artinya hak kinayah ini ditulis dengan hak bulat. Bisa terpisah, bisa juga bersambung. Artinya terpisah tulisannya dengan kalimat itu, seperti ba'dahu atau ba'dihi, fara'auhu. Nah, ini penulisannya terpisah dengan kalimat. Kalau yang bersambung tulisannya seperti khalaqahu, akhihi, minhu. Nah, jadi ini tulisannya bersambung dengan kalimat itu. Maka ada yang terpisah, ada yang tersambung.
Sehingga hak kinayah ini bisa disebut juga huruf yang menjadi tambahan dari beberapa kalimat fi'il, kalimat isim, atau kalimat huruf. Maka dengan demikian pada PowerPoint kedua itu hak dhamir bisa menjadi tambahan untuk dihubungkan dengan 3 kalimat. Kalimat fi'il seperti khalaqahu, wala ya'uduhu, dan seterusnya. Juga bisa dihubungkan menjadi tambahan pada kalimat isim, kata benda, seperti ahlihi, nafsahu, akhihi, dan seterusnya. Dan juga bisa menjadi tambahan untuk kalimat huruf atau kata sambung, seperti alaihi. Asalnya kalau terpisah ala, karena disambungkan dengan hak kinayah, maka menjadi alaihi. Min asalnya sendiri disambungkan dengan hak menjadi minhu, dan seterusnya. Dalam terjemahannya, kalau untuk hak kinayah ini biasanya digunakan terjemahan dengan kalimat katanya. Kalau misalnya fihi, di dalamnya, akhihi, saudaranya, khalaqa, membuat atau menciptakan, dikasih hu menjadi khalaqahu, menciptakannya. Nah, jadi itu kalau misalnya dilihat dari terjemahan untuk hak kinayah ini. Kemudian huruf hak kinayah ini harokatnya hanya ada 2. Artinya dia berharokat dhammah, juga bisa berharokat kasroh. Seperti lahu berarti dhammah. Kalau kasroh, bihi, itu berarti kasroh. Jadi ada 2 harokat itu. Tidak ada hak dhamir itu yang berharokat fathah. Kalau berharokat fathah, maka jadinya ha itu bukan hak kinayah yang mufrad mudzakkar. Itu untuk muannas. Dengan demikian hak kinayah itu ketika berharokat dhammah, berharokat kasroh, cara membacanya bisa dibaca dengan 2 cara hak kinayah ini. Ada yang dibaca dengan silah, ada yang dibaca tanpa silah. Kalau hak kinayah ini berharokat dhammah dibaca silah, maka berarti hak kinayah itu dibaca panjang dengan huruf mad wawu, seperti lahu ainain. Nah, maka di situ lahu, hunya panjang itu disebut silah. Tidak dibaca pendek lahu ainain, tapi lahu ainain. Nah, jadi dhammah dipasangkan dengan huruf mad wawu. Kalau hak kinayah ini berharokat kasroh, ketika dibaca silah, maka dibaca panjang dengan huruf mad ya. Raja'ihi laqadir.
Seperti kata raja'ihi laqadir. Di situ haknya berharokat kasroh, maka dibaca panjang dengan huruf mad ya. Nah, inilah nanti yang akan dibahas dalam ilmu qiraat itu. Dan yang kedua, huruf hak kinayah ini dibaca tanpa silah. Artinya dia sekalipun ada huruf hak kinayah akan dibaca pendek. Tentu dengan kondisi-kondisi tertentu. Kalau yang dibaca silah dan dibaca pendek itu. Kalau yang dibaca tanpa silah, seperti kata lahu dzikra rabbihil a'la fa'arahul ayah fihil Qur'an. Nah, di sini ada beberapa hak kinayah tapi tidak dibaca panjang. Ini namanya tanpa silah. Jadi inilah beberapa hal yang menjadi pengetahuan dasar dulu tentang hak kinayah. Selanjutnya dalam pembahasan berikut ini adalah membaca hak kinayah dengan cara wasal kepada kalimat atau huruf berikutnya. Menurut Imam 7 ada membaca dengan silah, ada yang membaca tanpa silah. Maka kuncinya harus melihat keadaan hak kinayah itu. Maka ada 4 peristiwa bagaimana cara membaca silah atau tanpa silah. Ada 4 peristiwa atau 4 kondisi hak kinayah ini. Yang pertama, apabila hak kinayah itu diapit oleh 2 huruf sukun. Maksudnya sebelum hak kinayah ada huruf sukun dan setelahnya juga ada huruf sukun. Seperti fihil Qur'an ya'lamhullah. Maka Imam 7 membacanya tanpa silah. Tidak ada yang dibaca panjang hak kinayahnya. Itu kondisi pertama. Kondisi hak kinayah yang kedua, jika hak kinayah didahului oleh huruf berharokat dan setelah hak kinayah ada huruf sukun. Seperti lahul mulk walahul hamd. Nah, di sini semua Imam 7 juga tidak ada yang membaca dengan silah. Artinya sepakat membaca tanpa silah. Nggak ada yang membaca panjang. Untuk keadaan yang ketiga, yaitu kalau ada hak kinayah diapit oleh 2 huruf berharokat. Maksudnya sebelum hak kinayah ada huruf berharokat atau huruf hidup, dan setelah hak kinayah juga ada huruf yang berharokat. Nah, di sini baru hak kinayah itu oleh semua Imam 7 ketika membaca wasol harus disilah, dibaca silah, dipanjangkan. Seperti kata amatahu fa'aqbarah. Nah, di situ hak kinayah dibaca panjang dengan disambung huruf mad wawu. Amatahu fa'aqbarah. Tidak boleh dibaca pendek. Amatahu fa'aqbarah. Tapi harus dengan silah.
amatahu fa'aqbarah. Atau kalau hak kinayahnya berharokat kasrah dengan syarat tadi diapit oleh dua huruf yang berharokat seperti raja'ihi laqadir, maka hak kinayah di situ dibaca panjang, dibaca silah dengan disambungkan huruf mad ya, raja'ihi laqadir. Penambahan huruf mad kepada hak kinayah ini hanya dalam pelafalan saja, tidak dalam penulisan. Jadi ini membaca hak kinayah dengan silah namanya. Kemudian yang keempat, keadaan hak kinayah adalah apabila hak kinayah didahului oleh huruf sukun dan setelah hak kinayah ada huruf berharokat seperti anhu talaha. Ketika kita membaca kalimat seperti ini, hak kinayah seperti ini, kondisi seperti ini, maka ada dua cara membacanya. Yang pertama, khusus Imam Ibnu Katsir, kondisi hak kinayah seperti ini harus dibaca dengan silah saat wasol. Jadi Ibnu Katsir ini nama imam yang mempunyai dua rawi. Kalau disebut nama imam berarti nama rawi, yaitu nama rawinya Ibnu Katsir, Al-Bazzi dan Qumbul, sama cara membacanya, yaitu membacanya dengan silah, tidak boleh tanpa silah. Karena biasanya kondisi hak seperti ini, kalau selain Imam Ibnu Katsir itu membacanya tanpa silah. Maka kalau Ibnu Katsir membacanya dengan silah. Contoh, fa'alta anhu talaha, maka Imam Ibnu Katsir membaca hak kinayah pada anhu harus dengan silah. Fa'alta anhu talaha. Jadi anhu, hu-nya dibaca panjang dengan wawu. Itu namanya silah. Atau contoh hak kinayah yang dengan kondisi yang keempat ini, kalau hak kinayahnya berharokat kasrah, fihi huda, maka menurut qiraat Ibnu Katsir, baik nanti rawi Al-Bazzi atau Qumbul, hak kinayah pada fihi ketika dibaca wasal ini harus disilahkan, dibaca silah, dibaca panjang dua harokat, fihi huda, fihi hudal lil muttaqin. Jadi ini yang harus diketahui ketika kita akan membaca qiraat Imam Ibnu Katsir pada hak kinayah. Kondisi keempat, semua imam-imam yang lain membaca dengan tanpa silah, tapi kalau Imam Ibnu Katsir membacanya dengan silah. Demikian untuk cara membaca hak kinayah. Menurut Imam 7 harus diketahui kondisi atau peristiwa hak kinayah tersebut. Selanjutnya kita akan latihan pada makro paket Imam Ibnu Katsir, khususnya yang di situ ada hak kinayahnya. Latihan praktek kaidah hak kinayah menurut qiraat Imam Ibnu Katsir. Kita akan mengambil surah Al-Baqarah ayat 211. Maka di sini harus memperhatikan beberapa
kaidah usul atau rumus umum dari Imam Ibnu Katsir ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 211 ini ada rumus atau kaidah usul mad jaiz munfasil, ada mad wajib muttasil, kemudian ada mim jama' yang diikuti oleh huruf yang berharokat, kemudian ada lagi mad wajib lagi, kemudian ada hak kinayah. Maka menurut Imam Ibnu Katsir, baik riwayat Al-Bazzi atau Qumbul, membaca mad jaiz munfasil harus dibaca dengan 2 harokat, yaitu di kata Bani Israel. Kemudian mad wajib muttasil pada kata Israel dibaca panjang 4 harokat. Kemudian ada mim jama' yang diikuti oleh huruf berharokat, ketika dibaca wasol harus dibaca dengan silah. Atainahum menjadi atainahumu mim ayah. Kemudian ada mad wajib muttasil lagi, yaitu kata ja'athu, yang di situ juga bersambung dengan kaidah hak kinayah. Maka membaca mad wajib ja'athu sama dengan mad wajib muttasil yang pertama tadi itu, yaitu dengan 4 harokat. Kemudian hak kinayahnya ketika kita baca dengan wasol, maka di sini harus dibaca dengan silah, yaitu disambung, karena ini berharokat dhammah hak kinayahnya, maka disambungkan dengan huruf mad wawu. Ja'athu fa innallah. Baik, akan kita baca secara sempurna menurut qiraat Imam Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. Ini contoh bacaan menurut qiraat Imam Ibnu Katsir sesuai dengan kaidah usulnya. Jadi tidak boleh ada yang tertinggal cara baca menurut ketentuan atau bacaan yang menurut paket dari Imam Ibnu Katsir ini. Demikian untuk latihan yang pertama. Latihan yang kedua, kita akan membaca surah Al-Baqarah ayat 245. Dalam ayat 245 ini, ketika kita membaca qiraat Imam Ibnu Katsir, baik riwayat Al-Bazzi atau Qumbul, tentu harus dilihat kaidah usul atau kaidah farshul huruf, rumus umum dan rumus khusus. Di ayat ini ada perubahan rumus khusus dan ada perubahan rumus umum. Pada kata fayudha'ifahu, ini perubahan yang pertama.
Riwayat Al-Bazzi dan Qumbul dari Imam Ibnu Katsir membacanya berubah menjadi fayudha'ifuhu. Dari fayudha'ifahu, kalau riwayat Hafs, kalau qiraat Imam Ibnu Katsir baik Al-Bazzi atau Qumbul membaca fayudha'ifuhu. Kemudian perubahan yang kedua pada mad jaiz munfasil, lahu at'afa, maka rumus umumnya untuk Imam Ibnu Katsir baik Al-Bazzi atau Qumbul membaca panjang 2 harokat. Kemudian perubahan yang ketiga pada kata wa yamsutu. Nah, di sini ada perbedaan antara Al-Bazzi dan Qumbul. Kalau Al-Bazzi membaca wa yamsutu dengan shad, wa yamsutu. Sedangkan Qumbul membaca dengan huruf sin, wa yabsutu. Maka di sini nanti membacanya harus masing-masing. Kemudian kaidah yang keempat yaitu pada hak kinayah wa ilaihi turja'un. Di sini antara riwayat Qumbul dan Al-Bazzi membaca hak kinayah ketika dibaca wasal harus dibaca dengan silah, dibaca panjang 2 harokat hak kinayahnya, wa ilaihi turja'un. Nah, seperti itu. Mari kita praktekkan. Yang pertama dengan riwayat Al-Bazzi terlebih dahulu. Kata wa yabsutu, kalau Al-Bazzi dengan shad, wa yabsutu. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifuhu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kemudian riwayat Qumbul kata wa yabsutu dengan sin. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifuhu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Nah, demikian masing-masing riwayat ada perbedaan di antara salah satu kalimatnya itu. Maka harus dipraktekkan dengan benar. Silakan dicoba. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu Al-Quran yang kita pelajari ini. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab.